Kalau begitu, biarkan Allah mendengar semua permohonan saya. Saya akan baca Al-Quran terus-menerus tanpa henti, sampai Allah mendengar dan menjawab doa saya. Tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Aruba daimanihim summaz dadu kufrolan tuf. Jadi Kak Alia nggak makan sama minum sampai 3 hari. Ya ampun, kasihan amat. Emangnya kalau puasa berdoa terus, ngaji terus, memang doanya dikabulin nggak? Ya nggak bisa begitu dong sayang. Kita itu nggak bisa memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Terus ngapain juga kalau capek-capek puasa? Bawang putih mau menunjukkan bentuk kesungguhannya dalam berdoa dan memohon. Karena banyak sekali manusia yang hanya berdoa di mulut saja, bukan dari batinnya. Dalam bersyukur juga banyak manusia yang begitu. Kamu masih terlalu kecil, kamu belum mengerti. Tapi suatu hari nanti, kamu pasti mengerti. Yang penting sekarang, kita harus mendukung bawang putih. Jangan sampai kita mengganggu konsentrasi dia. Kenapa kamu buang? Habisnya aku nggak mau gangguin Kak Alia. Kamu itu betul-betul anak yang baik. Anak yang baik selalu disayang Allah. Amin. Gila nih anak, dari tadi pagi bacanya gituan mulu. Bosen-bosen apa dia? Lo pikir dengan lo baca kayak gitu, Ferdi bakalan balik lagi sama lo? Lo mimpi. Diem aja lagi. Lo dipanggil mama suruh mijitin dia, cepetan. Kurang ajar lo ya, lo berani sama gue. Telinga iblis akan panas bila dia mendengar ayat-ayat suci. Kenapa sayang, ha? Kenapa? Aduh, udah deh ah. Mama kuping udah gatal dengan si putih brengsek itu ngaji. Kamu datang lagi ngerengek-ngerengek. Kenapa sih, kenapa, ha? Itu, Ma. Apa sih itu? Udah suruh si putih itu diam. Enggak mau. Aku nggak mau. Mama aja.
ampun sayang. Apaan sih? Jin. Makanya jangan kebanyakan nonton film yang aneh-aneh. Apa lagi sih sayang? Kaki mama nginjek kakiku. Ya udah nggak sengaja. Hei Putih, kamu apain anak saya? Hah? Putih! Oh, kurang ajar ya. Kamu berani ngelawan saya, ha? Hah? Jangan mentang-mentang kamu baca begituan, kamu berpikir kalau kamu tuh bisa kebal, kalau kamu tuh bisa hebat, ha? Putih! Ini orang boleh budak ya? Rambut mama jadi gini, saya kena setrum. Tuh kan bener. Bawang putih tuh dijagain sama jin. Mamanya kakak tuh bukannya dikerjain sama jin, tapi dikerjainnya sama Bu Peri. Diam! Makanya kalau orang lagi ngaji tuh jangan digangguin. Diam! Bosan! Beri lagi! Bosan tahu nggak? Kalau kamu mau ketemu sama kakak kamu, sekarang masuk kamar dan diam di sana. Maafin kakak ya, soalnya kakak lagi emosi. Soalnya kakak kasihan sama mamanya kakak. Gini aja deh, sekarang kita bikin perjanjian. Kakak nggak bakalan marah-marah lagi sama kamu, tapi kamu harus dengerin apa kata kakak, ya? Sekarang kamu masuk ke kamar dan diem di situ, oke? Dari mana sih Putih brengsek itu dapat listrik sampai dia bisa nyetromin mama? Aku udah bilang kan, Mah, pasti tuh dia dijagain sama jin. Pasti diem-diem dia pergi ke dukun untuk ngerjain kita. Iya juga kali ya. Makanya kita harus bertindak cepat, Mah. Mama juga pikir kayak gitu. Ya Tuhan, saya sama semua boneka saya memohon agar Engkau mengabulkan doa Kabang Putih. Emang Kak Bawang Putih pengen apa? Hah? Kak Bawang Putih pengen apa? Kok sampai ngaji terus-terusan gitu sih? Kalian nggak ngaji terus-terusan kok. Pas jam sholat, dia sholat, terus zikir, terus berdoa. Kalau siang malam dia sholat, zikir, udah gitu doa, pasti ada maunya kan? Masa kakak nggak tahu sih apa maunya Kabang Putih? Kalian minta supaya papanya disembuhin. Kalau semua yang dia minta pakai ngaji bakalan dikabulin, semua orang pasti bakalan mau ngaji. Kakak juga pengen ngaji. Biar doanya terkabul, kalian nggak cuma ngaji, tapi juga pakai puasa 3 hari. Jadi dari kemarin sampai sekarang, dia nggak makan sama nggak minum? Alia, saya dengar dari Olivia katanya kamu mau terus-terusan ngurung diri di kamar buat ngaji, sholat, dan juga berdoa ya? Terus terang, kami tuh bersimpati banget sama kamu. Saya tuh sadar banget kalau selama ini tuh saya salah banget sama kamu. Makanya sekarang kita bawain pizza kesenangan lo sama minuman ini. Lo kalian dikasih makanan sih? Aku kan udah bilang dia puasa. Tuyul, kamu ikut campur
aja ya. Nanti kamu yang saya bikin puasa, mau? Kita udah punya perjanjian kan? Sekarang kamu jangan ikut campur. Sayang, udah jejelin aja pizzanya. Biar batal puasa dia tuh. Enak banget loh Al kayaknya. Oh, Ibro. Lo mau kan? Sayang, aduh, kok... Mama pedes, mataku sakit. Rasain, dibilangin nggak percaya sih. Mesti diapain nih anak, ha? Simsalabim ada kadabra. Batal puasa kamu. Saya pergi dulu. Biar puasanya kalian nggak keganggu. Mana yang akan menjadi warnamu? Unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab. Sayang, baterainya udah soak kali ya, nggak nyetrum lagi. Aman sayang. 1, 2, 3. Tolong! Tolong kamu turun! Cepetan turun! Tolong! Putih, kalau mau ngaji, ngaji di sini. Jangan di kamar kamu yang penuh dengan jambi-jambi dari dukun. Ngerti kamu, ha? Ini tuyul apa sih? Sini kamu tuyul. Diam kamu di sini. Putih, asal kamu tahu aja ya, hari ini saya akan ke kantor papa kamu untuk nanda tanganin surat kuasa. Habis itu baru deh ngurusin administrasi buat papa kamu masih ke panti jompo. Setelah itu baru deh ngurusin pengiriman kamu untuk masuk ke sekolahan di luar kota yang ada asramanya ya sayang ya. Udah deh Mama. Kenapa sih? Alia jadi marahin terus dong, kan kasihan. Ntar dia nangis lagi. Udah yuk Ma. Iya. Saya nggak akan menangis.
Saya nggak akan memohon sama kalian karena saya merasa saya lebih kaya daripada kalian. Setiap air mata yang pernah saya teteskan adalah hutang bagi kalian. Dan kalian akan merasakan beban penderitaan yang pernah saya rasakan karena perbuatan kalian. Allah pasti akan membalas semua perbuatan kalian. Balas kalau kamu bisa. Saya tuh tidak sanggup, Pak, bersikap keras terhadap Alia. Karena ya kondisinya sangat serba salah buat saya. Orang-orang selalu beranggapan kalau Ibu Tiri itu sangat kejam, ya kan? Dan saya nggak mau dong stempel itu menempel kepada saya, Pak. Tapi ternyata sikap saya yang lunak terhadap Alia malah, ya ampun, membuat Alia jadi nggak karu-karuan, Pak. Ini salah saya. Tapi dari apa yang Ibu ceritakan, saya menyarankan agar Alia dimasukkan ke asrama, di mana dia dapat dididik lebih disiplin. Tidak, Pak. Saya sangat keberatan. Saya nggak mau dianggap orang kalau saya itu mengusir Alia dari rumahnya. Terus terang saya merasa ngeri kalau Alia nantinya mengambil alih bisnis Pak Indra yang selama ini telah dibangun dengan susah payah. Pak Barata, tapi apa nanti kata orang, Pak? Saya kan nggak mau dianggap menguasai harta suami saya, Pak. Jangan dengarkan kata orang. Selama berbulan-bulan Pak Indra dalam keadaan koma, Ibu sama sekali tidak memanfaatkan situasi itu untuk mengambil alih harta Pak Indra. Itu adalah bukti kejujuran Ibu. Karena itu, saya sudah mempersiapkan surat kuasa supaya Ibu punya kekuatan untuk mengurus segala sesuatu yang Ibu anggap terbaik bagi Pak Indra dan Alia. Terima kasih atas saran Pak Barata. Saya dalam waktu dekat ini ada rencana mau umroh, Pak. Saya ingin mendoakan kesembuhan suami saya. Jadi kalau bisa, ya sebelum saya berangkat ke Tanah Suci, tolonglah Bapak selesaikan semua urusan ini agar saya itu nggak punya beban, Pak. Itu bisa diatur. Nanti siang, surat itu saya akan siapkan. Sadaqallahulazim. Jangan menyerah, sayang. Saya tahu kamu lelah. Tapi saya tidak boleh membantu mengatasi kelelahan kamu. Semua harus kamu atasi sendiri. Tapi kamu jangan berhenti. Kamu jangan putus asa. Kamu harus tabah. Kamu harus yakin. Karena semua yang mustahil di mata kita tidak pernah mustahil di mata Allah. Jangan putus asa. Kamu harus kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana sayang? Udah siap? Tapi masa pakai baju kayak gini sih, Mah? Aduh, ini bagus kok sayang, bagus kok. Lagian kan kita memang belum boleh pakai pakaian yang terlalu mewah. Ya tapi ini hari terakhir aku pakai baju kayak gini. Iya, tenang sayang, anak mama tercantik. Begitu surat kuasa sudah ada di tangan kita, kita akan tenggelam di dalam duit sayang. Dengan si Indra yang kayak mayat hidup itu dan Ferdi yang mudah banget kamu akalin. Yuhu! Kita akan menguasai dunia. Akhirnya ya, Ma ya. Yuk. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Alhamdulillah. Akhirnya Allah mengabulkan doa saya. Allah telah mengembalikan Papa kepada saya, Pak. Setelah berbulan-bulan Papa nggak sadarkan diri akibat perbuatan mereka. Mereka? Siapa mereka? Rika dan Bawang Merah, Pak. Mereka ingin membunuh Papa. Iya. Lalu mereka akan menguasai semua harta Papa. Dan mereka akan mengusir saya, Pak. Betapa menderitanya kamu, Alia. Di mana mereka sekarang? Pak Indra? Pak Indra sudah sembuh? Mas! Ini benar-benar mukjizat. Tadi waktu kami kesini, Mas Indra sedang berbaring dan Alia sedang mengaji. Alhamdulillah. Tolong tinggalkan saya sebentar. Baik, Pak. Kenapa? Kalian kaget sekali melihat saya? Melihat kesembuhan saya? Rupanya kalian sudah menyiapkan semuanya sebelum berencana membunuh saya. Permainan kalian sudah berakhir. Mimpi kalian untuk mengangkangi harta saya habis. Kalian akan saya lemparkan ke penjara. Karena kalian membunuh istri saya dan berencana membunuh saya. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Saya ngaku, Mas. Saya ngaku salah, Mas. Saya hilaf, Mas. Saya hilaf. Tapi tolong, Mas. Saya mohon jangan masukkan kami ke penjara, Mas. Ampuni kami, Mas. Kasihani kami, Mas. Kasihani kami, Mas. Kasihan. Kasihani kamu. Di mana rasa kasihan kamu buang waktu kamu membunuh istri saya, mencelakakan saya, menganiaya anak saya? Pergi! Pergi! Mas, ampuni saya, Mas. Saya ngaku saya salah. Saya hilaf, Mas. Saya janji, Mas. Saya janji akan membawa anak saya jauh dari kehidupan, Mas. Tapi jangan bawa kami ke kantor polisi, Mas. Jangan. Sekarang kamu kemasi barang-barang kamu dan keluar dari rumah saya. Jangan coba-coba mendekati kehidupan saya dan anak saya. Iya, Mas. Iya. Sayang, kamu tuh dari mana aja, sayang? Mama tuh kok ditinggal sendirian sama kamu? Sayang, kita bakal jadi gembel. Mama salah, Mama salah.
janji sama Indra kalau kita tuh akan... Mama, sekarang Mama ikut aku dulu. Dan Mama bakalan tahu kenapa sampai sekarang aku masih bisa senyum. Tapi untuk sementara, Mama jangan tanya-tanya dulu. Alia, maafin Papa ya. Karena selama ini telah membuat kamu menderita dan sedih. Maafin Papa. Kalau semuanya sudah selesai, nggak ada yang bisa misahkan kita lagi. Ini kan mobilnya si Indra, sayang. Orangnya kemana? Pak. Itu orangnya yang di dalam mobil kemana ya, Pak ya? Anyut kali dalam udah nggak ada orang. Wah, tuh kali emang angker. Tiap tahun Bu makan orang. Yuk Pak, lihat yuk Pak. Sayang, ini kerjaan siapa? Hah? Aku dong, Ma. Sekarang semuanya beres. Dia mati dan mimpi kita nggak jadi hancur. Belum tentu sayang. Selama kita belum ngelihat secara langsung mati si Indra, kita belum boleh yakin. Hah? Udah yuk. Yuk, nanti tanyain polisi lagi. Cepet. Mana yang akan menjadi warnamu? Kain itu kamu mau taruh di mana? Saya sih maunya taruh di situ supaya kalau pas Papa datang, dia langsung bisa ngeliat. Makasih Putri. Saya pergi dulu ya. Selamat menikmati kebahagiaan kamu. Loh, Om? Papa mana? Bukannya tadi dia ke kantor? Pak Indra kecelakaan. Mobilnya jatuh ke sungai dan beliau belum ditemukan. Gak mungkin Om. Om pasti salah lihat, itu pasti bukan mobil Papa. Papa pasti nggak apa-apa Om. Om salah kan? Loh, ada apa ini? Kok pada nangis? Pak Indra, Bu. Pak Indra kecelakaan. Apa? Suami saya kecelakaan, Pak. Kecelakaan? Kenapa bisa begitu, Pak? Pembunuh! Jangan sandiwara. Kamu kan yang bunuh Papa saya. Kamu kan yang bunuh. Om, dia yang bunuh Papa saya, Om. Dia yang bunuh Papa saya. Jahat kamu, Alia. Jahat kamu. Tadi saya habis ke panti asuhan untuk sedekah, Pak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kesembuhan suami saya. Kok tega-teganya kamu bilang kalau saya yang membunuh suami saya? Tega kamu, Alia. Tega kamu. Bohong! Kamu bohong. Kamu udah bunuh Papa saya. Kamu pembunuh. Kenapa bukan nyawa saya saja yang diambil, Tuhan? Kenapa harus suami saya? Pak, suami saya baru aja sembuh dan sekarang tiba-tiba dia diambil dari saya, Pak. Ini nggak adil. Ini nggak adil, Tuhan. Nggak adil, nggak adil, nggak adil, nggak adil. Kenapa orang sebaik dia yang harus diambil, Tuhan? Kenapa? Ini nggak adil.
Sabar, Kak. Allah nggak pernah kejam, Om. Saya yakin Papa pasti masih hidup. Saya yakin Papa gak akan pernah ninggalin saya. Selamat pagi, Pak Berangkat. Pagi, Ibu. Silakan. Mohon maaf, walaupun keadaan masih berkabung, saya manggil Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Sungai itu di permukaan kelihatan tenang, tapi di bawah arusnya sangat deras. Dan Pak Indra belum ditemukan. Padahal polisi sudah melakukan penyisiran sampai jauh ke hilir. Saya akan terus berdoa, Pak, agar suami saya ditemukan dalam keadaan sehat. Kita semua berharap begitu. Saya mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa lama-lama ada di sini. Saya nggak tega Alia sendirian di rumah. Kasihan dia, Pak. Jadi kalau bisa, biar saya tanda tangan aja langsung surat kuasanya, ya, Pak. Soal surat kuasa, selama Pak Indra masih dalam pencarian, surat kuasa tidak berlaku. Oh, gimana sih, Bapak? Kemarin Bapak yang bilang sendiri kalau surat kuasa itu bisa saya terima. Masalahnya berbeda, Bu. Waktu itu Pak Indra dalam keadaan koma yang cukup lama. Terakhir dia diketahui masih sehat. Gimana sih, Bapak? Tapi kan dia sudah... Dia belum dipastikan meninggal. Sebelum ada kepastian itu, surat kuasa tidak berlaku. Ma, ngapain sih kita kesini? Sayang, kali kemarin itu kan alirannya sampai ke kampung ini. Siapa tahu aja mayatnya si Indra itu nyangsang ke sini. Mama tuh yakin banget ya, polisi pasti belum nyisirin nih ke sini. Bener deh. Mas. Maaf numpang nanya, itu kemarin mobil yang nyembur di kali, mayatnya udah ketemu belum ya? Belum ketemu, Bu. Polisi aja nyari susah. Oh, iya. Makasih ya, Mas ya. Ya, sama-sama, Bu. Iya. Ih, Ma, orang kok kayak orang gila gitu sih? Tommy, ini kenapa Susan kamu? Ya Tuhan, alhamdulillah. Akhirnya Engkau beri juga petunjuk kepada kami. Engkau berikan jalan keluar buat kami, ya Tuhan. Alhamdulillah. Akhirnya Engkau kabulkan juga doa orang-orang yang teraniaya, Tuhan. Amin. Amin ya. Pak. Enggak, maaf. Saya cuman mau nanya. Bapak namanya siapa, Pak? Nama Aye? Nama Aye si Tohir. Kenapa? Tapi orang-orang sini manggil Aye si Bang Toing. Toing aja lah. Kenapa? Ada yang perlu dibantu? Kalau boleh tahu, Pak Toing kerjanya apa ya, Pak ya? Ya si Ibu, kagak ngeliat dia dari tadi. Aye kan lagi gendong ayam, Bu. Dailah, Neng. Oh, enggak, Pak. Maksud saya, kerjaan Pak Toing selain main ayam. Apa ya, Pak? Ada sih, Bu, usaha kecil-kecilan. Aye nih sebetulnya ternakin ayam. Tuh, lakinya. Oh, untungnya gede dong. HP-nya Neng yang gede. Kotorannya gede. No, numpuk memang, banyak bener. Tukang makan nih ayam memang. Enggak lah, Neng, kecil-kecilan, Neng. Ada 2 biji. 3 sih. Babonnya satu lagi di sono, lagi di kandang, lagi main. Nah, tapi ya, buat hari-hari lumayan. Kirain punya peternakan besar. Loh, itu sih emang hayalan Aye, Neng. Tapi ya lah, orang miskin gini, orang kecil mana bisa sih menghayal. Ngimpinya aja ogah dia datang. Gini aja, Pak Toing. Gimana kalau saya kasih modal ke Pak Toing biar Pak Toing punya peternakan ayam yang besar? Kan Pak Toing bisa jadi juragan ayam nantinya, ya kan? Lah sih, Bu. Ada gini bercanda, mau modalin aja jadi juragan ayam. Udahlah, Bu, jangan bercanda gini. Udah, apa yang perlu dibantu, ayo bantu nyari. Saya nggak bercanda, Pak. Ini beneran.
Bu jangan macem-macem deh. Swear. Ah, Bu. Bu. Ah, bapak apaan sih bikin saya kaget aja. Kaget duluan juga ayah, Neng. Habis itu bercanda aja sih. Bilang mau kasih modal ayam buat jadi juragan ayam. Lah, udahlah, udah jangan bercanda deh gini. Udah, ayah pusing, bosen yang gituan mah. Loh, saya nggak bercanda, Pak. Ini beneran. Jadi serius, Bu? Iya, serius. Neng? Bu? 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 Mana yang akan menjadi warnamu? Junair, pokoknya kamu tunggu aja di rumah itu ya. Nanti uang saya transfer, ya. Yuk, makasih. Mah, untung aja kita dapat baju yang sama persis sama Indra pakai. Iya sayang, mirip banget ya. Tuhan akan memberi ganjaran kepada seseorang yang selalu berbuat jahat kepada sesamanya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.